Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Di kesempatan kali ini saya mau share tutorial Django User Management. Ya, akhirnya kita sudah sampai ke episode ini, yaitu tentang manajemen user ya, atau autentifikasi. Bagaimana kita membuat login dan logout serta registrasi di dalam sistem atau aplikasi yang kita buat di Django gitu ya. Ini topik yang sangat menarik karena ada teman-teman yang sudah mempertanyakan ini sebelumnya, bahkan ada yang bertanya, "Bang, sampai nggak di autentifikasi?" Bahkan juga yang bertanya lagi, "Bang, sampai nggak di login gitu?" Ya, tentu saya akan menjawabnya, itu akan sampai ke sana ya, karena memang saya akan menuntaskan Django itu sampai di mana gitu ya. Nanti kita akan membuat aplikasi yang sangat sederhana untuk penerapan Django framework ini yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Oke, gas! Nah, seperti biasa teman-teman, jadi kalau misalkan kita mau memulai sebuah topik baru gitu ya, sebaiknya kita harus cari dulu referensinya seperti apa ya. Nah, di dokumentasi dari Django itu sudah sangat lengkap, nanti teman-teman bisa baca gitu ya, tentang autentifikasi pengguna di Django atau user autentifikasi yang ada di Django. Di sana sudah ada gambarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kalau misalkan teman-teman yang bingung membaca dokumentasi memulainya dari mana, saya sudah membuatkan pembahasannya, sebuah slide PowerPoint yang mungkin sedikit terperinci ya, meskipun tidak semuanya yang ada di dokumentasi ya. Oke, sekarang kita memulai pembahasan tentang user management. Jadi nanti kita akan membuat bagaimana sih membuat login, register, dan lain sebagainya yang ada di Django. Nah, sebenarnya di Django itu sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang menangani masalah user management ini. Jadi bisa dibilang autentifikasi itu sudah ada di Django yang mereka sebut sebagai auth system, gitu ya. Nah, auth system ini itu terbagi lagi dari dua bagian, yaitu otorisasi atau disebut dengan autentifikasi. Nah, jadi tujuannya autentifikasi adalah yang memeriksa seorang pengguna atau user yang menjadi tuntutan mereka. Jadi kita berhak dong, jika sebagai seorang user menuntut kepada si pembuat aplikasi atau aplikasi itu untuk bisa login. Berarti kita berhak menuntut sebuah username, password, email, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu yang user tuntut sebenarnya. Nah, bahkan kita juga sebagai seorang user atau pengguna baru, kita juga menuntut bisa melakukan editing gitu ya, bisa melakukan tambah data, kemudian modifikasi model atau database dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebagai seorang developer atau pembuat aplikasi tidak dengan gamblangnya atau mudahnya memberikan hak akses penuh terhadap pengguna itu tadi atau user itu tadi. Makanya di dalam auth system khususnya di Django itu ada lagi yang namanya otorisasi atau authorization. Nah, di sini inilah yang menentukan seorang pengguna atau user di autentifikasi diizinkan melakukan. Jadi kalau bicara soal diizinkan, maka authorization itu lebih kepada permission yang ada di Django. Mau melakukan apa? Jadi ada namanya create, read, update, dan delete. Intinya dari sebuah aplikasi itu ada namanya create, read, update, dan delete. Ini kita sudah pernah bahas ya sebelumnya tentang CRUD ini gitu ya. Jadi ketika registrasi, jadi kan ada sebagian user itu di bagian misalkan login ya dalam sebuah website, dia login tapi dia hanya bisa baca saja. Berarti dia tergolong yang untuk membaca artikel. Kemudian ada create gitu ya. Jadi seorang user yang bisa membuat atau menambahkan konten atau artikel di dalam websitenya. Ketika dia login, dia bisa lakukan menambahkan konten atau artikel. Bahkan ada juga user sebagai diberikan izin, kamu sebagai editor nanti yang memeriksa konten itu atau artikel itu siap untuk dipublikasi dan juga termasuk updating serta deleting gitu ya. Jadi ada memang beberapa website yang seperti itu cara kerjanya. Nah, sekarang kita kembali ke authentication. Nah, jadi authentication itu sebenarnya ada beberapa hal yang tersedia di dalamnya, yaitu ada tipe user dan sub tipe usernya gitu ya. Jadi ada memang beberapa tingkatan dasarnya. Oke, nanti akan kita bahas di video ini ya. Sebenarnya kita bahas itu adalah authentication. Nanti authorization kita akan buat video khusus, tutorial khusus yang membahas tentang authorization atau permission gitu ya. Cuma di video ini kita bahas tentang authentication, yaitu user, tipe user dan sub tipe user. Nah, menariknya lagi, ketika kita punya user dan ada permisi sebanyak itu berdasarkan dengan user yang kita inginkan, tentu kita harus manajemen dong, ya kan? Nah, di Django itu ada sebuah bagian ya, bagian dalam auth system selain authentication dan authorization, yaitu group
manajemen gitu ya. Ini menariknya di Django. Jadi kita pusing mau melakukan manajemen seperti apa, misalkan khusus create, read, khusus baca, khusus membuat, bahkan khusus editor. Nah, dengan adanya grup manajemen ini, artinya kita tahu bagaimana caranya mengelompokkan user atau pengguna, seorang pengguna yang sangat banyak itu dengan perizinan, dengan permission yang sangat banyak itu, kita bisa membuat sebuah grup yang menandakan bahwa misalnya kita buat grup editing gitu ya. Oh iya, kamu berarti user ini khusus memang untuk mengedit artikel atau mempublish artikel atau editor ya, grup editor. Kemudian ada grup reading atau membaca. Jadi user ini hanya sekedar membaca artikel atau konten yang ada di aplikasi kita gitu ya. Bahkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang pertama sekali itu tadi saya bilang kita mau pelajari tentang authentication. Yaitu ada user type dan subtype. Yang pertama adalah user type yang ada di sini. Nah, user type juga itu ada sebenarnya beberapa bagiannya ya atau kelompok. Yang pertama disebut sebagai anonymous. Jadi anonymous itu sebuah user biasa sebenarnya yang tidak memiliki authentication atau sistem autentifikasi ya, tidak mendapatkan sistem authentication dan juga sesinya gitu. Nah, contoh misalnya ada beberapa website yang misalnya kita mengakses website itu kita bisa baca walaupun tidak melakukan registrasi atau login terlebih dahulu gitu ya. Contoh seperti portal berita ya. Jadi kita tidak perlu login tapi kita bisa baca artikel beritanya. Kemudian ada Wikipedia dan yang paling menarik yang sering kita lakukan adalah YouTube ya. Kebanyakan YouTube kalau tanpa login kita bisa lihat video-video gitu ya yang ada di YouTube meskipun kita tidak bisa berkomentar atau like video tersebut. Nah, untuk melakukan hal itu, maka kita harus registrasi atau login terlebih dahulu ya. Jadi anonymous itu user biasa yang tidak memiliki sistem autentifikasi ya. Keren. Kemudian yang kedua adalah user object. Nah, user object ini adalah sebuah user yang ada di Django yang melalui proses authentication, termasuk proses registrasi, logout, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, untuk bisa login, tentu dia harus melalui proses authentication. Gitu ya, untuk mendapatkan sesi, sehingga user object ini bisa login di aplikasi yang kita buat. Oke, ini menarik sekali. Di Django itu sudah ada semuanya di situ. Bayangkan kalau kita mulai dari awal ya, belum lagi rancangan alur autentifikasinya, belum lagi keamanan database, password, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan Django, itu semua sudah disiapkan. Jadi, dengan sangat mudah, dengan cepat, kita bisa membuat sistem autentikasi kita yang kita inginkan di aplikasi kita. Oke ya. Nah, kembali ke user object. Nah, user object juga ada yang termasuk dalam salah satu tipe user ya. Jadi, user object juga memiliki subtipe user, yaitu adalah pertama, super user ya. Jadi super user ini kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya ya. Saya sudah tunjukkan bahwa super user ini dia bisa melakukan menambahkan artikel, ya kan? Kemudian mengedit, mengupdate, bahkan mendelete artikel. Bahkan yang lebih gilanya lagi, dia bisa menambahkan user, kemudian menghapus, dan membuat grup. Bisa dibilang super user ini merupakan level tertinggi dari user di Django kita ya. Oke. Yang kedua adalah staff. Nah, jadi staff ini adalah di bawah dari super user gitu ya. Tapi bukan berarti staff ini itu tidak bisa melakukan tambah data gitu atau model yang kita punya gitu ya. Jadi tidak bisa berarti mengelola database. Itu bisa ya. Itu bisa tergantung dari permission yang dikasihkan hak akses terhadap user staff ini oleh si super user atau admin itu sendiri ya. Kemudian aktif. Nah, aktif ini merupakan user biasa sebenarnya yang hanya bisa login gitu ya, membaca artikel, melihat aplikasi kita dan sebagainya. Tapi itu lagi, user aktif bisa juga menjadi sebagai staff user, bahkan juga bisa dijadikan sebagai super user. Jadi memang meskipun dia aktif, tapi hak penuhnya itu bisa dijadikan gitu ya. Kembali lagi dengan bagaimana kita mengelola aplikasi itu terhadap dari izin dari super user ya atau admin itu sendiri. Nah, dari subtipe user ini, mulai dari super user, staff, aktif, itu sebenarnya memiliki atribut gitu ya. Nah, atribut itu apa saja? Jadi, memang sudah disiapkan oleh Django, salah satunya adalah username. Oke, ini merupakan salah satu atributnya. Yang kedua adalah password. Itu jelas kalau membuat sistem aplikasi atau sistem autentifikasi butuh username dan password ya. Kemudian ada email, dan terakhir ada first name dan last name. Ini sudah ada ya di dalam aplikasi dari Django. Jadi 5 field ini itu sudah disiapkan oleh Django. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menambahkan ya. Untuk mengurangi itu nggak bisa ya. Kalau menambahkan boleh. Oke, nah sekarang kita coba ya bagaimana sih melihat sistem autentifikasi yang ada di project Django itu ya. Oke,
pertama kita ke terminal ya. Tentu saya sudah masuk ke dalam folder belajar Django 4.2 LTS dan ini belum ada projectnya ya. Jadi terlebih dahulu seperti biasa kita harus membuat sebuah project ya. Kemudian ini pasti sudah ada dan kita seperti biasa lakukan rename menjadi DJ Authentication ya. Kemudian jangan lupa kita masuk ke dalam folder DJ Authentication seperti itu dan kita buka menggunakan Visual Studio Code ya di text editornya. Oke, sudah kebuka projectnya dan ini kita rapikan aja dulu ya. Kita geser ke samping kiri ya, biar terbagi menjadi dua sisi seperti ini. Oke, pertama kita jalankan servernya aja dulu ya. Karena kita sudah membuat aplikasinya. Kita Python manage.py run server. Oke, nah coba lihat teman-teman. Di sini tuh kita memiliki 18 unapplied migration. Nah, ini ada artinya, ada maksudnya. Oke, pertama sekali kita coba ke text editor dan kita pilih project my site. Nah, di sini ada settings ya. Kita coba lihat settings apa isinya. Oke, nah coba lihat. Jadi 18 unapplied itu sebenarnya ada di dalam aplikasi yang ada di sini, gitu ya. Dimulai dari admin ya, kemudian ada auth. Ini termasuk sistem autentifikasi, ada content type, session, message, dan static file. Nah, kita sudah pernah pelajari kedua ini ya, yaitu message dan static files, dan juga admin. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang ya ini, django-contrib.auth. Nah, ini sebenarnya merupakan inti dari kerangka kerja autentifikasi dan sudah ada model awalnya. Jadi memang sudah ada model yang disiapkan oleh aplikasi django-contrib.auth yang ada di sini. Nah, terus content types. Nah, content types ini merupakan sebuah sistem content types yang ada di Django, di mana dia ini yang melakukan perizinan atau permission terhadap model yang kita tambahkan atau buat. Jadi kalau misalkan ada model yang kita tambahkan, maka sistem content types ini yang akan menyiapkan setiap permission dari model yang kita buat itu tadi atau tambahkan. Nah, kemudian ada Django Contrib Session. Nah, jadi ini merupakan yang mengatur setiap kali kita melakukan lalu lintas sesi atau permintaan authentication, maka di sini akan dibuatkan lalu lintasnya, gitu ya. Misalkan kalau kita login, ya, logout, dan lain sebagainya, maka akan terbaca setiap kali session yang kita lakukan pada saat itu, ya. Jadi dideteksi oleh aplikasi ini, yang namanya adalah sesi. Nah, itu artinya ya, itu maksudnya. Kemudian, di bawah sini ada middleware ya. Jadi middleware ini adalah kerangka kerja terkait dalam proses permintaan atau respons yang ada di Django gitu. Nah, di Django juga menyebutkan bahwa middleware ini sebagai sebuah plugin tingkat rendah yang ringan di mana yang mengubah proses input atau output yang ada di Django secara global. Jadi artinya middleware ini running secara run up, secara tidak langsung middleware ini memang bekerja di belakang layar selama ini yang kita sudah praktekkan. Jadi sebenarnya kita tidak sadar sebenarnya. Ini punya peran yang sangat penting. Nah, middleware juga ini punya daftar komponen yang sangat penting di mana yang mewakili dari masing-masing aplikasi yang ada di sini. Contoh misalnya ada Django Contrib Session ya, artinya yang ini. Aplikasi ini. Kemudian ada Django Contrib Auth ini ya untuk authentication bahkan untuk message. Nah, pertama adalah komponen middleware security-nya. Jadi memang sudah ada security yang menangani masalah ini tadi yang ada di Django, yaitu tugasnya dari si middleware. Kemudian ada sesi middleware atau session middleware. Jadi memang untuk sesi middleware ini yang mengelola ya sesi lintas permintaan ya, apakah dia login, apakah dia logout, dan lain sebagainya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu middleware authentication middleware. Jadi ini memang sebuah jadi yang menggabungkan pengguna ya untuk melakukan permintaan menggunakan sesi gitu ya. Gitu. Jadi memang ada kaitannya dengan middleware session yang ada di sini. Oke, kemudian kalau kita geser ke bawah lagi itu ada namanya auth password validators. Jadi ini merupakan validator sebuah sistem yang sudah disiapkan oleh Django untuk memvalidasi password di dalam autentifikasi kita ya. Nah, di sini juga ada beberapa daftar, coba lihat, dan memang ada keterkaitannya terhadap aplikasi yang sudah ada. Jadi memang ada kaitan erat ya terhadap aplikasi django-contrib.auth, oke, dengan menggunakan password validasi. Oke, di sini ada beberapa komponen ya, yaitu pertama adalah user attribute similarity validators. Jadi ini itu yang memeriksa apakah ada kemiripan antara kata sandi dengan atribut dari pengguna gitu ya. Misalkan atribut pengguna itu ada username, password, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan dia deteksi ada kemiripan kata sandi dengan pengguna, maka inilah yang akan dimunculkan gitu ya. Kemudian ada minimum length validator. Maksudnya
inilah yang memeriksa jumlah minimum karakter sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Defaultnya itu 8 karakter. Tapi sebenarnya kita juga bisa menambahkan option dan melakukan modifikasi terhadap password validasi minimum length validator. Jadi kita bisa memberikan option, entah itu 9 karakter, 5, atau bahkan lebih dari itu. Cuman secara default ini dideteksi sebagai 8 karakter. Kemudian ada password validator, validasi common password validator. Jadi password yang umum atau kata sandi umum. Jadi yang memeriksa setiap kata sandi yang kita masukkan itu memang umum gitu atau yang sering dipakai. Nah, di Django sebenarnya sudah menyiapkan hampir 20.000 ya kata sandi umum yang sering digunakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata sandi yang sering dipakai itu, maka dia akan memunculkan validasi yang seperti ini. Kemudian ada numerical password validator. Jadi yang memeriksa bahwa tidak semuanya password itu menggunakan angka, jadi bisa di-combine atau dikombinasikan, bisa menggunakan huruf ataupun juga angka gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan angka semuanya passwordnya, maka ini yang akan dimunculkan. Oke, jadi dari sini kita sudah tahu dong hampir semua apa yang ada dalam isi settings di situ ya. Oke, jadi kita sudah sampai sini kan kita sudah tahu ya. Jadi setting itu ada out password validator, kemudian ada language code, time zone, ini nanti akan kita pelajari ya. Berarti belum sepenuhnya dari settings, tapi akan kita pelajari ini. Kemudian ada database, ini juga sudah kita pelajari. Kemudian WSG application, ini juga sudah di awal dari materi ini gitu ya. Kemudian ada templating, ya ini yang sering kita pakai, selalu muncul di tutorial kita ya, untuk menambahkan template atau templating. Kemudian ada middleware ya, dan instalasi aplikasi. Dengan begini, kita sudah tahu bahwa isi dari setting itu ya seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian ini nanti akan kita pelajari ya tentang debug to dan allow host. Oke, kita kembali ke sini. Oke, jadi ada 18 unapplied itu tadi ada di dalam sini. Kemudian itu termasuk aplikasi admin, kemudian ada auth, content types, dan sesi, gitu ya, yang ada di sini. Keren ya, jadi memang ini sudah disiapkan sebenarnya oleh Django, tapi kita nggak sadar sebenarnya. Jadi selama yang kita buat tutorialnya itu, secara tidak langsung, kita sudah disiapkan user management yang ada dalam aplikasi sini, ya, termasuk juga autentifikasi, ya, cuman kita belum menggunakan sepenuhnya. Oke ya, teman-teman. Nah, kita matikan servernya, dan kita bersihkan. Di sini, kita lakukan migrate ya, untuk mendorong semua aplikasi ke dalam database. Nah, coba lihat. Apply all migration, admin, out, content type, session. Nah, jadi ini sudah dimasukkan ke dalam database. Ini merupakan tabel ya. Tabel ada content types, ada auth, ada admin ya, ada content types, remove content type name, kemudian ada permission, ada user email, user username, kemudian ada user last login, relogin, ada request require content types, bahkan ada validator ya, ada validator error dan pesan dan sebagainya, ada max length yang sudah kita tunjukkan di sini ya. Jadi memang sudah ada untuk validatornya, untuk autentifikasi gitu ya. Ada first name dan lain sebagainya. Terakhir ada sesi. Nah, sesi itu yang ini gitu ya. Oke, ini kalau misalkan kita coba kunjungi admin ya. Bentar. Kita coba jalankan dulu servernya. Oke, kita Python, kita bersihkan, kita Python manage.py running server. Oke, kita coba buka adminnya di sini. Nah, muncul ya. Jadi muncul halaman login atau sesi login yang ada di sini. Ini belum bisa kita login ya. Kenapa? Karena kita belum membuat username atau super user. Oke, pertama, saya buka menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Oke, seperti ini. Kita coba buat super user ya, untuk bisa mengakses admin di Django admin. Oke, kita buat seperti ini ya. Manage.py create super user seperti ini. Jadi kita enter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, kita masukkan admin, username-nya asmi@sumantris.com. Passwordnya kita buat seperti ini, admin 123. Again, admin 123. Kita enter, tuh muncul ya. Jadi dia akan memunculkan bahwa password ini terlalu mirip ya dengan username. Itu tadi ya, karena ini sebenarnya dia memunculkan sebuah validasi password validator yang ada di sini. Yang pertama tadi ini ya, dideteksi bahwa ada atribut yang sama dengan username. Cocok, berarti
atributnya username adalah admin ya. Oke, sesuai dengan yang terjadi di sini. Kemudian, password ini terlalu umum ya. Artinya, dia menampilkan yang ini. Oke, karena kita memasukkan password admin 123 itu kan terlalu umum gitu ya. Makanya dimunculkanlah dua validasi yang ada di sini. Oke. Jadi, kalau misalkan saya end di sini dan generate sebuah password baru yang tidak umum dan tidak sama dengan admin, oke, maka dia akan successfully, artinya berhasil kita buat sebuah super user dalam aplikasi kita. Oke, kita masuk di situ menggunakan user yang sudah kita buat tadi dan juga password. Oke, maka ini berhasil. Coba lihat di sini sudah disiapkan, yaitu dua bagian dari sistem autentifikasi yang ada di Django, atau dua aplikasi ya, atau aplikasi autentifikasi dan authorization. Jadi untuk memeriksa dan mengecek user dan juga izin ya dari user itu sendiri. Oke, kalau misalnya kita klik user, maka kita sudah punya ada user tadi yang kita buat, yaitu admin dengan email ini statusnya sebagai staff. Oke, kalau kita klik, maka ini ada passwordnya dan juga ada permission. Jadi ada aktif ya, kemudian ada status dan super user status. Itu tadi karena admin merupakan hierarki tertinggi dari user yang kita punya, yang sudah disiapkan di Django ya. Nah, kita juga sebenarnya bisa membuat satu buah super user menggunakan dengan cara yang kedua. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini ya. Python manage.py create ya super user. Bentar, seperti itu. Bentar, ini terlalu kita clearkan. Kita bisa buat Python manage.py create super user seperti itu, underscore atau garis datar username. Ini kita namakan aja sebagai owner ya, owner, dan email owner@gmail.com. Jadi kalau misalkan kita enter, maka dia akan meminta password di sini. Oke, kita masukkan password misalnya owner 123 kemudian owner 123. Nanti akan terjadi error, bahwa ini terlalu mirip dengan username-nya, tapi kita yeskan aja. Oke, maka berhasil di sini. Dan kalau misalkan saya reload di sini, maka sudah bertambah dua username yang statusnya itu sebagai staff. Bisa dibilang ini juga sama dengan yang statusnya seperti admin itu tadi. Jadi aktif, staff status, dan super user status. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan atau membuat user. Cara pertama, kita bisa membuat menggunakan Django admin. Nah, karena admin itu memiliki level tertinggi dari user, maka tentu dia bisa menambahkan dong sebuah user baru di sini. Jadi kita tinggal klik add user dan kita masukkan user baru. Anggap misalnya saya memasukkan Pak Ijo. Dan kita buat Pak Ijo 123, kemudian Pak Ijo 123. Dan kalau saya save, ini juga terjadi error ya. Lagi-lagi masalah password yang sama dengan username. Misalkan gini ya. Kita masukkan angka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Dan kalau saya save lagi, maka dia akan memunculkan dua error, yaitu passwordnya terlalu umum. Kemudian password yang dimasukkan itu berisikan numerik semuanya atau angka semuanya gitu ya. Memang validasinya itu sudah canggih sebenarnya ya. Validasi yang ada di Django untuk password itu sudah sangat canggih dan itu memang keren, sangat keren, dan memang itulah yang dibutuhkan oleh kalau kita membuat sebuah aplikasi. Kita buat seperti ini lagi ya. Kita buat password Paijo 123, kemudian password Paijo 123. Jika saya save, maka ini berhasil ya. Ini berhasil. Nah, sekarang kita sudah punya 3 user. Untuk Pak Ijo, dia bukan berstatus sebagai staff ya, dan juga belum memiliki email. Kita misalkan kita coba masuk menggunakan user Pak Ijo ya. Apa yang akan terjadi? Misalkan saya logout dan login kembali, kita coba masukkan dengan user yang pertama kita buat, itu Pak Ijo, kemudian passwordnya adalah password Pak Ijo 123. Maka akan error. Ya, jadi memang karena dia bukan staff dan statusnya hanya aktif, itu tadi kembali lagi ke aturannya bahwa user yang aktif itu tidak bisa mengakses admin, gitu ya. Jadi user biasa tidak boleh masuk ke dalam admin panel dari Django. Sekarang kita masuk ke admin, kemudian kita login, kemudian kita pilih user. Sekarang Pak Ijo ini untuk permissionnya dia masih aktif ya. Kita coba jadikan dia sebagai staff status dan kita save di sini. Kalau misalkan kita logout dan login kembali dengan Pak Ijo 123, boleh login ya menggunakan di admin panel, tapi kamu belum punya permission, jadi kamu belum bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi memang level kedua dari staff status itu memang bisa login, cuman sayang kamu nggak bisa melakukan
views atau menambahkan atau mengedit model yang ada di dalam aplikasi kita ya dengan Django. Oke, ini kita logout, kemudian kita login lagi menggunakan admin ya. Nah, ada sebenarnya salah satu cara untuk kita mau menambahkan user. Jadi tidak menggunakan admin panel di sini ya. Jadi ada memang satu cara lagi untuk menambahkan user di luar dari admin panel. Oke. Nah, caranya seperti apa ya? Pertama ini saya clearkan dulu untuk terminalnya. Pertama, kita menggunakan Python Shell ya. Jadi ini memang penting sekali. Kenapa? Kalau misalkan aplikasi kita sudah dipublish atau sudah jadi, maka untuk masuk ke dalam model untuk manajemen user, kita bisa menggunakan Python Shell ya. Teman-teman, ini sangat penting sekali. Nah, kalau seperti ini kita sudah masuk ke dalam environment dari Django dan juga Python gitu. Jadi ini kita sudah pernah pelajari ya di video-video sebelumnya tentang ORM, Object Relational Mapping. Ini memang penting sekali untuk menggunakan konsol seperti ini ya. Dan ini memang sangat aman gitu. Dan kebanyakan rata-rata software development ketika aplikasi yang sudah publish gitu, sudah dipublikasi untuk manajemen, untuk melihat atau bahkan merubah password, amannya ya menggunakan Python Shell seperti ini, konsol ya, dalam menggunakan konsol seperti ini. Bisa seperti menggunakan ini, tapi ya itu jarang sebenarnya. Tapi rata-rata orang menggunakan ini. Dan ini memang sangat aman gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengakses user yang sudah ada di sini, yang kita sudah buat tadi ya. Jadi ada admin, owner, dan PyJob. Oke, pertama kita import dulu Django from Django contrib.auth. Nah, jadi ini merupakan aplikasi yang ada di sini ya, Django contrib.auth. Oke. Nah, karena auth itu punya model awal ya, kita models namanya itu adalah user. Jadi kita import user dalam models dari contrib.auth yang ada di sini. Oke. Ketika saya enter, nggak jadi masalah. Dan misalkan saya buat daftar user, kita menggunakan Object Relational Mapping ORM user.objects.all untuk mengambil semua user atau semua record yang ada di tabel user. Dan kita coba list user dan enter, maka akan muncul daftar user. Jadi sama ya. Jadi ada admin, owner, dan PyJob. Nah, kita juga bisa lihat secara detail menggunakan index 0. Index 0 itu adalah admin ya, karena ini merupakan list. Ingat, di list itu selalu menggunakan dengan index. Kalau kita enter, kan seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi, kita bisa menggunakan method dish seperti ini. Maka ini itu sebenarnya sama dengan yang ada di sini ya. Dimulai dari passwordnya gitu ya. Ya, ini passwordnya, kemudian last login ya. Ini adalah sesinya, ada dideteksi tanggal dan waktunya seperti apa berdasarkan time zone. Is super user true. Jadi super user aktif, kemudian username-nya admin, first name dan last name masih kosong, ada email, is tab true karena aktif, dan inaktif true ya. Jadi memang sama persis gitu ya. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah user untuk menambahkan user menggunakan Python Shell. Tadi saya sudah contohkan untuk membuat user di dalam admin panel. Oke. Nah, sekarang saya mau tambahkan user, misalnya usernya Doni ya. Kita buat Doni variable, kemudian kita user. Sebentar, biar lebih kita ingat, kita coba import lagi ya. Kita from Django contrib.auth.models import user ya. Jadi kita import user ulang. Oke, kita buat misalkan Doni itu sama dengan user, kemudian objects. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa di dalam aplikasi Django contrib.models itu sebenarnya ada satu buah method yang sudah disiapkan untuk membuat user, yaitu method create user ya. Jadi memang sudah ada gitu. Nah, urutannya adalah yaitu username yang pertama. Kita menggunakan tanda petik bahwa karena dia menggunakan sebuah string seperti itu. Yang kedua adalah email doni@gmail.com. Nah, yang ketiga adalah password. Misalkan saya memasukkan password Doni 123 seperti itu. Oke, dan kita balas kurung dan saya enter. Kalau misalkan ini sudah jadi ya, kalau misalkan saya kembali ke Django administrasi dan saya reload, maka user Doni itu berhasil dibuat dengan status yang bukan sebagai staff status. Kalau kita klik lebih dalam, maka ini permisi dalam kondisi aktif. Oke ya. Jadi coba kita lihat di sini kan ada first name dan last name ya. Untuk personal informasinya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan penambahan di sini, gitu ya. Bisa menambahkan di sini dengan menggunakan konsol atau Python Shell yang ada di sini. Oke, kita coba masuk ke salah satu
atribut dari user, yaitu first name, kita buat seperti itu, dan kalau kita enter, ini masih kosong ya. Untuk menambahkannya, kita buat seperti ini, misalnya first name sama dengan Doni ya, jadi Doninya huruf besar. Buat seperti itu, dan saya reload, itu belum ada, oh bentar ya, ini belum ada, kenapa? Karena kita belum melakukan saving ya. Jadi kita doni.save, dan kalau kita reload, tuh muncul Doni di sini ya. Begitupun juga kalau misalkan kita mau menampilkan untuk last name-nya atau nama belakangnya, ini juga masih kosong. Jadi kita bisa juga menambahkan, misalnya Doni Dejengo ya, seperti itu. Jadi first name-nya adalah Doni dan last name-nya adalah Dejengo. Dan kita enter, kemudian sini kita lakukan save. Tuh, dan kalau misalkan kita reload, tuh muncul ya. Jadi first name ada Doni dan last name adalah Dejengo. Jadi kita tidak perlu melakukan penambahan atau edit dalam admin panel dengan menggunakan console pattern cells, itu juga bisa. Oke. Dan sekarang kita coba cek keaktifannya untuk permission-nya. Misalkan Doni, kita bisa buat seperti ini. Apakah Doni dia aktif? Di sini true, bahwa jelas dia aktif sebagai user yang aktif. Tuh ya. Apakah si Doni itu adalah seorang staff? False. Ya, berarti bukan. Berarti Doni itu bukan sebagai staff status ya. Jadi memang betul. Sini menjadi dia bukan seorang staff. Kemudian apakah Doni itu super user? Oh, tentu bukan ya. Jadi Doni itu bukan sebagai super user ya. Ini jelas. Nah, untuk merubah ini ya, misalkan saya mau merubah permission dari si Doni untuk aktif, saya mau jadikan dia sebagai false, seperti itu. Jadi ketika saya reload, maka ntar ini kita belum lakukan save. Oops, typo teman-teman. Ketika saya Doni save dan reload, tuh maka ini jadinya tidak aktif lagi. Jadi memang bisa dibilang sebagai user yang tidak bisa login menggunakan admin, dan ini mengambang ya karena tidak aktif dan juga bukan staff status gitu ya. Oke, kita juga bisa merubah lagi. Kita rubah lagi, misalkan jadikan dia sebagai aktif ya, ini kita jadikan true. Kemudian kita juga bisa jadikan dia sebagai staff, ini juga kita true. Dan kalau misalkan kita Doni.save gitu dan kita reload, tuh maka permissionnya jadi aktif dan sebagai status staff. Oke, kita juga bisa lakukan dia, menjadikan dia ya sebagai super user, dan kita Doni.save. Oke, dan kalau kita reload, tuh permissionnya sudah lengkap. Oke, kita coba logout dan kita masuk menggunakan username dari Doni, passwordnya password Doni 123. Oke, jadi masuk. Karena kita sudah menjadikan Doni itu sebagai memiliki hak penuh sebagai super user, maka dia bisa mengakses grup dan juga user yang ada di sini. Oke, kalau kita lihat si Doni, tuh, oke, nah muncullah seperti ini, tuh ya. Oke, kita coba cek passwordnya ya menggunakan Doni.password. Kita lihat sebentar, ini kita bersihkan dulu. Kita coba lihat, tuh ini jujur ya, kita juga sebagai seorang pengembang atau admin gitu yang punya hak akses penuhnya, itu tidak bisa mengetahui password dari si Doni yang ada di sini. Ini kan termasuk aman ya dan sangat bagus. Artinya kita juga tidak bisa melihat password dari user untuk bahkan merubah-rubah password dan senaknya masuk ke dalam sistem dari si user yang ada dalam aplikasi kita. Gitu. Ini memang keren sekali ya. Ini sangat menarik. Oke, soal merubah password. Jadi kita bisa melakukan perubahan ya. Misalnya kita mau rubah password, kita ambil Doni. Untuk merubah password kita bisa menggunakan sebuah method yang sudah disiapkan, yaitu menggunakan set garis datar bawah password seperti itu. Misalnya pemilik ya, pemilik 123 tuh ya. Jadi passwordnya adalah pemilik 123. Kalau misalkan kita enter dan kita cek passwordnya, kita menggunakan metode cek password, kemudian kita buat pemilik 123 seperti itu dan kita enter, maka true. Berarti password yang tadi sebelumnya itu sudah berubah dengan password yang kita buat barusan ya. Coba kalau misalkan saya mau hapus 3 aja di sini dan saya enter, jadinya false. Artinya ini sudah berhasil dong ya. Kalau misalkan ini, ini Doni titik save untuk menyimpan password yang sudah kita set atau kita sudah rubah tadi ya, kita enter. Dan kalau misalkan kita logout dan kita masuk ke Doni dan kita masukkan password lama dari Doni, yaitu password Doni 123, maka ini gagal, tidak berhasil login
ya. Dan kalau misalnya kita ganti lagi menjadi password yang barusan kita ganti, yaitu pemilik 123, tuh, maka ini berhasil ya. Ini berhasil. Jadi berhasil masuk ke dalam Django admin menggunakan user Doni. Dan kalau misalkan kita mau cek lagi passwordnya, apakah sama? Coba lihat, tentu tidak ya. Tentu tidak. Karena ini adalah password baru yang sudah digenerate ya, dan password yang lama itu sudah diganti ya. Ini sebenarnya merupakan secret key yang ada di dalam settings, yaitu yang ini ya. Jadi memang sudah dienkripsi. Jadi tolong teman-teman kalau mau proses aplikasi yang sudah mau dijadikan publikasi ya, atau yang sudah jadi, tolong ini dirahasiakan ya. Itu intinya sebenarnya. Kalau itu sampai diketahui, maka bersiaplah sistem kalian berhasil untuk dijebol ya. Oke, itu menarik teman-teman. Oke, kita coba hilangkan permissionnya dari si Doni, kita hilangkan super usernya dan juga stop status. Dan kalau kita save, tuh Doni sudah nggak bisa login tuh di admin karena dia sebagai user biasa. Oke, kita kembali ke admin, kita user dan login, maka Doni sudah bukan lagi stop status. Nah, terakhir teman-teman, terakhir kita akan lakukan grouping ya untuk memanajemen setiap user yang kita punya gitu ya, biar lebih mudah dalam memanajemen dan tahu otorisasi atau permission apa yang kita berikan terhadap grup atau user yang kita inginkan gitu ya. Oke, pertama kalau kita cek Doni di sini itu sebagai status biasa gitu ya, sebagai user aktif. Untuk owner ini kita hilangkan super statusnya, dan jadi memang untuk super user itu jatuh kepada kita ya, super admin untuk admin ya. Jadi admin tetap menjadi super user karena memiliki hak penuh gitu. Kemudian Pak Ijo ini sebagai staff. Oke, nggak masalah. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke sini, coba lihat. Di sini tuh ada group ya, authorization. Jadi kita bisa pilih group. Nah, kita belum punya group. Artinya kita belum membuat sebuah group yang menjadi identitas dari permissionnya. Oke, misalnya kita mau tambahkan group di sini ya. Saya mau tambahkan group misalkan admin staff ya. Ini untuk grup admin staff. Jadi yang pertama ya, admin staff. Jadi yang punya status super user atau admin itu masuk ke dalam grup sini. Oke, kemudian kita buat grup lagi owner staff. Jadi pemilik ya, grup pemilik gitu. Kemudian ini kita bisa buat user atau pengguna gitu ya. Ini biar lebih jelas lagi kita buat pengguna aja ya, biar lebih penekanannya lebih jelas bahwa dia sebagai user biasa. Oke, jadi kita sudah punya 3 grup di sini. Oke, jadi ada admin, owner staff, dan pengguna user biasa. Dan kalau misalnya kita kembali ke sini dan kita ke user, oke, kita pilih admin. Coba lihat di sini untuk permissionnya itu ada grup ya yang sudah kita buat tadi atau barusan tambahkan gitu. Jadi ada 3 admin, staff, owner staff, dan pengguna. Oke, untuk admin saya pilih admin staff ya, kita masukkan di situ. Kemudian jangan lupa kita save. Kemudian untuk Doni ini sebagai aktif ya, jadi dia sebagai pengguna user biasa gitu. Kemudian untuk owner itu sebagai grup dari owner atau pemilik staff gitu. Kemudian untuk Pak Ijo, anggaplah Pak Ijo juga ini merupakan pemiliknya ya, co-foundernya dari aplikasi yang kita buat. Oke, kita masukkan di owner staff atau pemiliknya. Kita save. Nah, sekarang kita coba pilih salah satu user yang ada di sini. Misalnya kita pilih Doni ya, yang memiliki bentar. Kita pilih di sini Pak Ijo misalnya ya. Jadi Pak Ijo itu dia sebagai status user aktif dan user staff dan memiliki grup owner staff gitu ya. Oke, coba lihat di sini dan misalkan sebentar kita buat file private ya, Windows seperti ini. Kemudian kita geser di sini, seperti itu, dan kita admin dan kita masuk menggunakan Pak Ijo ya, akun dari owner Pak Ijo 123. Sip, coba lihat, kamu bisa masuk tapi belum ada permissionnya. Oke, sekarang kita lihat bahwa di Pak Ijo itu punya grup owner staff di sini ya. Oke, kita kembali ke user authentication dan kita pilih group, kita pilih owner staff di sini. Nah, di sini tuh sudah tersedia permissionnya atau izinnya, jadi kita bisa pilih beberapa yang ada di sini. Oke, jadi ada banyak sekali di sini. Nah, karena Pak Ijo itu merupakan pemilik dari aplikasi ini, maka kita pilih aja semuanya ya untuk memberikan izin secara keseluruhan. Oke, kita coba deh di sini. Saya saving. Oke, coba lihat ini berhasil, dan kalau misalkan saya reload, tuh keren ya. Maka artinya si Pak Ijo ini, bentar, ini kita kasih di sim saja. Si Pak Ijo ini berhak ya melakukan membuat grup atau menambahkan user, bahkan mendelete user sesuka hati dia karena memang dia sudah diberikan izin gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau misalkan kita
pilih lagi sini dan pilih user, kita cari si Pak Ijo, coba lihat. Oke, lihat di grup sini. Kalau misalnya grup ini, oke, kita hilangkan dia. Pak Ijo ini ada pelanggarannya terhadap pemilik, maka dia dikeluarkan sebagai grup pemilik. Oke, kita keluarkan dia sebagai grup pemilik dan kita saving. Oke, dan kalau kita reload, tuh, coba lihat, kosong. Meskipun di dalam grup itu untuk owner, kita sudah masukkan semua permissionnya. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi bisa dibilang Django itu punya level tingkatan permission yang sangat bagus. Ya, jadi kita bisa lakukan permission, membuat grup, dan lakukan permission, ya, izin berdasarkan dengan grup yang ada di sini. Contoh tadi adalah owner, ya. Kemudian di dalam user juga, itu kita juga bisa memberikan permission, ya, bahkan menghapus permission sesuai dengan grup yang kita buat tadi, gitu ya. Jadi memang level tingkatannya di Django itu menarik. Ya, ini sangat keren sekali ini. Ini betul-betul Django merupakan aplikasi yang sangat komplit kalau yang menangani soal authentication system, ya, baik itu authentication dan authorization serta group management. Jadi memang keren, ini keren sekali. Oke, ini kita kembali ke sini dan ke sini. Oke ya, teman-teman. Nah, jadi cukup ya, teman-teman. Dan saya sudah tunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih membuat authentication menggunakan sistem authentication yang ada di Django, beserta membuat user, bahkan membuat grup. Dan kita juga sudah melakukan manajemen user. Dengan begini, kita tahu bahwa kita punya grup, ada 3 grup, dan kita bisa memasukkan user secara kolektif berdasarkan dengan grup yang kita punya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan gitu, silakan bertanya di kolom komentar, jangan malu-malu. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab tuh ya. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari atau membuat video tutorial tentang ya sistem authentication, login, dan juga logout ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Bagaimana menggunakan aplikasi sistem autentifikasi yang sudah ada di Django gitu ya. Jadi mohon maaf karena kali ini kita belum ngoding seperti biasanya ya. Jadi memang baru pengantar supaya teman-teman bisa lebih paham lagi dan jelas bahwa alurnya untuk sistem authentication yang sudah disiapkan di Django itu ternyata seperti ini gitu ya. Jadi sudah ada usernya, kemudian sudah ada juga grupnya. Kemudian dari user dan grup itu kita bisa melakukan permission atau izin. Si user ini bisa melakukan apa dan grup ini bisa melakukan apa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!